Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Eki Amelia dari kelas 2C PGMI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan Islam terhadap masyarakat dan pendidikan yang memiliki banyak kepentingan bagi diri kita sendiri dan kepentingan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, berikut penjelasan mengenai pentingnya materi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni menguatkan identitas diri. Dengan memahami konsep masyarakat dan pendidikan dalam Islam, kita jangan lebih paham tentang identitas kita sebagai Muslim. Nah, ini penting karena identitas yang kuat dapat membantu kita untuk dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita tahu siapa diri kita dan apa yang kita yakini, kita jadi lebih percaya diri dan lebih teguh dalam menghadapi tekanan dari luar. Nah, identitas yang kuat juga dapat membantu kita untuk berkontribusi positif dalam masyarakat karena kita memiliki landasan yang jelas untuk bertindak dan dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua, pembentukan karakter yang baik. Nah, di sini pendidikan Islam itu sangat menekankan pada pembentukan akhlak dan pada pembentukan moral yang baik. Nah, selain pendidikan akademis, ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena karakter yang baik itu merupakan dasar dari kehidupan yang sukses. Nah, sifat-sifat seperti kejujuran, setelah itu sifat bertanggung jawab, kesabaran, dan amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan kita dengan orang lain. Nah, dengan karakter yang baik, kita bisa menjadi individu yang dihormati dan dipercaya oleh orang lain, yang pada gilirannya akan membuka banyak peluang hubungan positif kepada orang lain. Nah, yang ketiga yakni dapat meningkatkan kualitas hidup sosial. Nah, Islam juga sangat menekankan pentingnya persatuan, kasih sayang, keadilan dalam bermasyarakat. Ini berarti kita diajukan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, memperlakukan mereka dengan adil, dan saling membantu dalam kebaikan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bisa diterapkan dalam berbagai cara. Nah, contohnya seperti bekerja sama dalam berkomunikasi. Nah, ini kita bisa menjadi tetangga yang baik dan menunjukkan empati serta kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, hubungan sosial baik akan menciptakan lingkungan yang harmonis, lingkungan yang damai. Nah, yang pada akhirnya juga kita membuat hidup kita ini lebih nyaman dan lebih bahagia. Nah, selanjutnya yakni menjaga keseimbangan hidup. Konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Islam itu dapat membantu kita untuk menjalankan hidup yang seimbang. Nah, dalam kehidupan modern yang sering kita sibukkan dan kita penuh tekanan, nah ini kita sering lupa untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan. Nah, Islam ini mengajarkan kita
untuk tidak hanya fokus pada urusan duniawi, tetapi juga kita juga harus memperhatikan aspek akhirat. Ini bisa membantu kita untuk menentukan kedamaian dan untuk kita menjaga ketenangan batin serta memberikan panduan untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Nah, poin yang terakhir yakni berperan aktif di masyarakat. Dengan memahami bahwa masyarakat ini sangat-sangat penting, sangat memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan, kita jadi lebih termotivasi untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti kita ikut serta dalam kegiatan sosial, menjadi relawan, atau atau kita dapat membantu orang lain yang sedang membutuhkan kita. Nah, di situ kita berperan aktif dalam masyarakat, tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga membantu kita untuk memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi diri kita sendiri. Kita merasakan berbagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dan membantu makna dalam kehidupan diri kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan strategi yang efektif. Nah, di sini ada beberapa strategi yang saya akan jelaskan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama yakni kita dapat membaca buku atau membaca artikel. Nah, kita dapat membaca dari berbagai buku dan dari berbagai artikel dan berbagai sumber yang terpercaya. Buku dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam. Nah, sementara artikel itu dapat memberikan informasi yang sedang terkini. Nah, selanjutnya yang kedua, kita dapat mengikuti kursus atau kita dapat mengikuti pelatihan. Mengikuti kursus ini tidak secara offline saja, tetapi kita dapat mengikutinya secara online juga untuk membantu kita memahami topik-topik spesifik dengan lebih mendalam. Platform seperti Coursera dan Khan Academic menawarkan kursus dari universitas yang ternama. Nah, yang ketiga yakni kita dapat belajar dari ahlinya. Nah, kita dapat mencari kesempatan untuk belajar dari para ahli melalui seminar, contohnya webinar dan podcast. Nah, mendengarkan pengalaman dan pengetahuan mereka bisa menjadi hal yang sangat berharga dan dapat untuk memotivasi kita. Nah, selanjutnya ada juga diskusi dan kolaborasi. Nah, diskusi dengan teman atau komunitas yang memiliki minat yang sama dapat membuka kita, memberikan kita wawasan baru dan memperdalam pemahaman kita. Nah, kolaborasi ini dapat dalam proyek atau penelitian juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.